Hai, kembali lagi dengan Al Cerita. Kali ini Al Cerita akan membawakan alur cerita film yang sangat menarik. Kalian pelajar, mahasiswa, atau kaum rebahan seperti saya, coba tonton video ini sampai selesai. Karena mungkin dengan menonton video ini bisa mengubah masa depan Anda. Nggak yakin? Nggak. Film ini diadopsi dari kisah nyata yang rilis pada 20 Oktober 2011, berjudul The Billionaire. Film ini menceritakan seorang pemuda yang hidup serba kecukupan, namun pada akhirnya ayahnya bangkrut dan dari sinilah ide-ide bisnisnya mulai muncul. Langsung saja kita ke alur ceritanya. Film dibuka dengan seorang pemuda yang mendatangi sebuah bank, lalu menemui salah satu pegawainya. Tiba-tiba, ia bilang bahwa ia ingin berbisnis dan akan meminjam uang sebanyak 10 juta baht. Kalau dirupiahkan saat video ini dibuat, kira-kira start dengan 4,6 miliar. Tentu saja, petugas bank mengabaikan perkataannya dan melanjutkan pekerjaannya. Namun, pemuda ini ngeyel dan terus memaksa sampai akhirnya petugas bank berkata, "Berikan saya satu kalimat yang bisa mengubah pikiran saya." Lalu pemuda mengambil secari kertas dan menuliskan nama dan nomor teleponnya. Top Itipat. Lalu pemuda ini meminta agar petugas mau mendengarkan ceritanya dan film pun dimulai. Scene menunjukkan di sebuah ruang komputer dan sedang berlangsung pembelajaran. Namun, Top malah menggunakan komputernya untuk bermain games. Tiba-tiba di dalam games ada seorang yang ingin membeli item sepatu miliknya. Awalnya ia ragu untuk menjualnya dan beralasan kalau item tersebut sangat langka dan susah untuk didapatkannya. Padahal ia punya banyak item tersebut. Tiba-tiba Top kaget karena orang tersebut meminta nomor rekening dan akan mentransfer uangnya langsung seharga 500 dolar Singapura. Tentu saja Top langsung menerima penawaran tersebut. Karena Top tidak mempunyai rekeningnya, akhirnya ia meminjam rekening milik pamannya. Pamannya inilah yang pada akhirnya membantu semua yang dilakukan Top di seluruh alurnya. Ternyata benar, orang tersebut langsung transfer ke rekening tersebut dan disinilah ia mulai menjual beberapa item lainnya yang pada akhirnya Top mampu membeli sebuah mobil yang keren, bahkan menjadi idaman para siswi-siswi di sekolahnya. Namun Top ternyata sudah punya pacar bernama Lin. Namun kebahagiaan Top tidaklah lama. Ternyata ayah dan ibunya tidak setuju dengan apa yang ia lakukan. Orang tuanya menyuruh Top untuk lebih mementingkan sekolahnya daripada sibuk bermain game. Suatu hari, Top ketahuan membeli sebuah PlayStation. Tentu saja orang tua mereka marah. Padahal, Top senang karena saat beli PlayStation ia mendapatkan bonus DVD dengan harga yang murah. Apalagi ketika orang tua Top tahu bahwa Top tidak lolos masuk sebuah universitas negeri. Mereka semakin marah. Kesialan Top tidak sampai di situ. Ketika ia melihat biaya pendaftaran kuliah di universitas swasta yang sangat mahal, ia berencana mendapatkan uang tambahan dari gamesnya untuk kebutuhan kuliahnya. Sialnya, games miliknya di-banned dari server karena ketahuan untuk transaksi komersil. Dan inilah awal dari semuanya. Akhirnya Top memutuskan untuk berjualan DVD. Top kemudian ke toko di mana ia membeli sebuah PlayStation sebelumnya karena ia mendapatkan harga yang cukup murah di sana. Ia pun membeli DVD sebanyak 50 unit untuk dijual kembali. Pertama, Top mulai berjualan dengan menawarkan ke ibunya dulu. Saat pertama kali dicoba, ternyata DVD tersebut adalah DVD bajakan dan langsung rusak. Top pun kena marah lagi oleh orang tuanya. Akhirnya, Top berniat untuk mengembalikan semua DVD tersebut ke toko saat ia beli. Akan tetapi, toko tidak mau menerimanya dengan alasan DVD tidak memiliki garansi. Top pun sangat marah dan membanting DVD tersebut. Tanpa sengaja etalasenya pecah. Di sini Top agak ketakutan. Sampai akhirnya pemilik toko marah dan memukul wajah Top. Top pun langsung kabur. Sepulang dari toko tersebut, ia berpas-pasan dengan ayahnya dan mengajak ayahnya untuk masuk mobil dan pulang bersamanya. Saat itu, ayah Top menyuruhnya untuk berhenti berbisnis dan menawarkan sejumlah uang kepadanya untuk biaya kuliahnya. Namun Top langsung menolaknya. Lalu scene berganti dan memperlihatkan Top sudah melanjutkan kuliahnya di sebuah universitas swasta. Bagaimana Top bisa membayarnya? Padahal ia menolak uang dari ayahnya. Ternyata suatu malam Top mencuri sebuah kalung jimat milik ayahnya dan digadaikannya. Dan uangnya digunakan untuk membayar kuliahnya. Tentu saja sebagian akan digunakan untuk bisnisnya. Setelah bisnis DVD-nya gagal, akhirnya Top menemukan ide baru. Ia akan bisnis dengan berjualan jajanan kacang goreng. Tentu saja ayahnya tetap tidak setuju.
Namun ibunya mulai menyetujuinya walaupun belum sepenuhnya. Disinilah poinnya, bagi kalian yang mau berbisnis, mintalah izin kepada orang tua kalian. Lanjut. Akhirnya Top memulai bisnisnya tersebut. Ia pun mulai belajar membuat kacang yang enak dengan cara masuk ke pasar-pasar dan mencatat semua informasi yang ia peroleh dari beberapa pedagang pasar. Di hari pertama, bisnisnya terhambat. Bahkan tidak ada yang membeli produknya. Top pun segera mengevaluasinya. Akhirnya Top pun sadar ketika ia sedang menemani pacarnya berbelanja di pasar. Ia melihat orang yang meminta sumbangan berlokasi di depan toilet umum. Tentu saja ini sangat strategis melihat banyaknya orang yang melewati tempat tersebut. Top pun langsung terinspirasi. Akhirnya Top memindah lokasi jualannya. Ia memilih tempat baru di dekat pintu masuk mall. Bisnisnya dijalankan oleh pamannya sementara Top tetap melanjutkan kuliahnya. Saat sedang ujian, tiba-tiba teleponnya berbunyi. Pengawas menyuruhnya mematikan teleponnya atau ia dicoret dalam ujian tersebut jika ia mengangkatnya. Ternyata Top memilih untuk mengangkatnya karena firasat Top itu adalah pamannya. Ternyata benar, lewat telepon tersebut pamannya memberitahu kalau dagangannya habis terjual ludes. Dengan semangat, Top pun langsung membeli kacang untuk diolah lagi. Melihat antrian begitu banyak, ambisi Top pun langsung menggebu-gebu. Ia ingin segera membuka cabang baru karena ia berpikir semakin banyak cabang maka untungnya semakin banyak. Walaupun di sini pamannya melarangnya dengan alasan ini baru hari pertamanya dagangan dan baru laku. Namun Top tidak mempedulikannya. Singkat cerita, Top sudah membuka cabang baru. Beberapa hari setelahnya, saat Top berjualan, ia didatangi oleh manajer mall. Ia diminta untuk berhenti berjualan di sana dengan alasan mesin penggoreng kacangnya mengeluarkan asap dan membuat atap mall menjadi hitam. Akhirnya, setelah melakukan negosiasi, Top tetap diizinkan berjualan, namun dengan syarat. Ia harus mengecat atap mall setiap selesai berjualan. Suatu hari, ibu Top menemaninya untuk mengecat atap mall. Ternyata bukan tanpa alasan. Ibunya menyuruh Top berhenti bisnis dan mengajaknya untuk pindah ke Cina karena ekonomi keluarganya memang sedang hancur, ayahnya bangkrut, bahkan sampai rumahnya pun disita. Namun, di sini Top menolaknya. Suatu hari, Top akhirnya tetap disuruh berhenti berdagang oleh pihak mall dengan alasan tempatnya sudah disewa pihak lain. Di sini Top pun sangat kecewa, bahkan langsung berniat untuk ikut pergi ke China. Kemudian, Shin memperlihatkan Top sedang mengantar ayahnya dan ibunya ke bandara. Disinilah pertama kalinya ayahnya bersikap lembut kepada Top, dan ayahnya berkata bahwa ia sangat menyayangi Top. Suatu hari, Top bertemu dengan Lin, pacarnya. Lin pun sangat marah karena sudah beberapa hari Top tidak menghubunginya, apalagi semenjak Top di DO dari kampusnya. Mereka pun masuk mobil. Saat di mobil, Lin membujuk Top untuk mendaftar kuliah lagi dan Top mengiyakannya. Oh iya, di sini Lin mengobrol dengan Top sambil memakan jajanan rumput laut yang dibelinya dari luar kota karena di sana tidak ada yang menjualnya. Jiwa bisnis Top pun langsung meronta-ronta. Sepulang dari sana, ia langsung merencanakan untuk memulai bisnis barunya. Ia kembali berkolaborasi dengan pamannya, namun tidak semudah itu. Sangat sulit untuk mendapatkan rasa rumput laut yang enak. Bahkan sampai uang Top pun habis dan harus menjual semua asetnya, kecuali mobilnya. Suatu hari Top membawa sekardus rumput laut lagi ke rumah pamannya untuk digoreng lagi. Namun Top mendapati pamannya sedang jatuh pingsan dan berlumuran darah. Top pun langsung membawanya ke rumah sakit. Sepulang dari rumah sakit, Top melanjutkan eksperimennya dengan menggoreng rumput laut. Namun, sampai bahan rumput lautnya habis, Top masih belum menemukan resepnya. Di sini Top hampir pasrah. Tiba-tiba, Top melihat ada sebungkus rumput laut yang tercecer di lantai dan sudah terkena air hujan semalam. Tentu saja ini adalah rumput laut yang dijatuhkan paman Top saat ia sakit dan pingsan. Top pun menggoreng rumput laut tersebut dan disinilah bisnis Top yang sebenarnya dimulai. Setelah Top merasakan rumput lautnya enak, ia segera pergi ke rumah sakit dan meminta pamannya untuk mencobanya lagi. Dan ternyata benar, lidah Top tidaklah salah. Rasa rumput laut memang sangat enak. Setelah pamannya sembuh, Top dan pamannya langsung berjualan rumput laut lagi di mall, tempat di mana ia sebelumnya diusir. Di sini, rumput lautnya laris manis, bahkan Top yakin ia akan segera mampu melunasi hutang ayahnya. Tepat saat itu ia ditelepon orang tuanya, dan Top dengan percaya diri menanyakan berapa hutang ayahnya. Ayahnya menjawab bahwa hutang ayahnya sebesar 40 juta baht atau setara dengan 12 miliar. Top pun langsung lemes mendengarnya. Namun ia tidak menyerah begitu saja. Sesampainya di rumah, Top mendengarkan rekaman kaset saat dosennya mengajar. Tentu saja pembahasan tentang bisnis. Sebenarnya,
Top tidaklah meninggalkan kelas begitu saja. Ia meminta temannya untuk merekam dosen yang mengajar. Dan dari sinilah Top mendapat ide, yaitu dengan cara berjualan sistem hutan rimba. Sistem hutan rimba yaitu memperluas area perdagangannya dengan memasukkan produknya ke supermarket. Di sini, Top mendatangi 7-Eleven, yaitu salah satu supermarket yang besar dan mempunyai banyak cabang di sana. Suatu hari, Top mendatangi kantor 7-Eleven. Saat pertama kali, produk Top tentu saja ditolak karena belum layak jual, mulai dari kemasan, stiker kemasan, serta harga yang tidak sesuai dengan keinginan perusahaan. Top pun pulang dengan kecewa. Saat itu bertepatan dengan Lin yang sedang mencarinya karena sudah lama Lin menghubungi Top tetapi selalu tidak direspon lagi. Di sini terjadi percekcokan. Terlihat Lin sangat kecewa, padahal Lin sangatlah menyayangi Top dan selalu mencarinya. Tapi karena mereka memang beda pendapat, akhirnya Top mengusirnya. Sebenarnya Top juga menyesal telah mengusirnya. Sekali lagi, bukan Top bila ia berhenti sampai di sini. Akhirnya Top pun bangkit dan melanjutkan tekadnya. Ia memperbaiki produknya dengan pergi ke desainer profesional. Kemudian Top datang lagi ke kantor supermarket 7-Eleven. Di sini, Top gagal menemui Ibu Pu yang menolaknya di awal dengan alasan ia sedang sibuk meeting. Padahal Top melihatnya sendiri bahwa ia tidak sedang meeting. Setelah menunggu lama dan Ibu Pu tidak ada tanda-tanda menemuinya, Top pun segera pergi dan meninggalkan snack rumput lautnya di satpam penjaga lift. Di sini, tiba-tiba ada beberapa orang masuk dan meminta jajanan tersebut kepada satpam tersebut, lalu dibawa ke dalam kantor. Di kantor, orang ini membagikannya ke karyawan lainnya, termasuk Ibu Pu. Terlihat orang ini memakannya sangat yummy. Bahkan ia sampai habis 2 bungkus. Setelah Ibu Pu mengetahui itu adalah snack rumput laut milik Top, Top pun dipanggil ke kantor dan diterima untuk memasok snack ke toko-toko 7-Eleven. Tentu saja dengan syarat Top harus mempunyai GMP atau pabrik produksi berstandar dan mampu memasok sebanyak 72.000 produk setiap bulannya. Jika tidak mampu, maka kontraknya dibatalkan. Scene memperlihatkan di awal cerita di mana Top bercerita dengan pegawai bank. Setelah mendengarkan semua cerita Top, pegawai tersebut sangat terharu dengan kerja keras Top. Namun sekali lagi, pegawai bank tersebut tetap menolaknya karena Top masih berusia 19 tahun. Ditambah ayahnya yang masih punya hutang sebanyak 12 miliar. Top pun frustasi dan hampir menyerah lagi karena tentu saja ia gagal membangun pabriknya karena tidak mendapat pinjaman dari bank. Ia merencanakan untuk pergi ke China lagi menyusul ayah dan ibunya. Semua barang sudah Top siapkan termasuk paspor. Dan Top pergi ke kereta untuk menuju ke bandara. Saat mau masuk kereta, tiba-tiba Top melihat Lin. Top pun kaget dan kecewa karena ternyata Lin sedang bersama cowok barunya. Kemarahan Top pun tak terbendung dan ia lampiaskan dengan melanjutkan tekadnya, yaitu membangun pabriknya. Dengan sisa uang yang ia miliki dari menjual mobilnya, ia akhirnya membangun pabriknya. Setelah beberapa hari pengerjaan, akhirnya pabrik Top pun selesai. Sampai akhirnya tim survei dari kantor 7-Eleven datang mengecek pabrik yang baru ia selesaikan. Tim survei pun berkata bahwa pabrik Top belum layak, mulai dari catnya yang masih basah, belum ada penutup lampu, pipa air pembuangan yang belum benar, serta wastafel yang belum berstandar. Di sini paman Top menyarankan Top untuk memberikan uang sogokan. Namun Top percaya bahwa ia akan lolos tanpa memberikan sogokan. Kejujuran adalah yang utama. Top pun dengan positive thinking membenahi pabriknya sesuai yang dikatakan tim survei. Sampai akhirnya hari pengumuman pun tiba dan ternyata Top lolos dari survei. Akhirnya produk rumput laut Top pun berhasil dipasarkan di semua cabang 7-Eleven dan Top menjadi orang yang sangat sukses. Film pun diakhiri dengan scene memperlihatkan Top kembali menemui petugas bank dan meminta pinjaman lagi untuk memperbesar perusahaannya. Dan kini ia disambut dengan sangat ramah. 2 tahun kemudian, penghasilan Top mencapai 450 miliar. Film pun selesai. Dan inilah motivasi darinya untuk kita semua. Jangan patah semangat apapun yang terjadi. Jika kita menyerah, habislah sudah. Top Itipat.